Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badara Wijakso dengan NIM C1C021113. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dan 26 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirdi Abdullah SE MSI CIQ NRCRS, dan makalah APBD ini disusun oleh saya sendiri. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang perhitungan pasal 23. Mengutip dari situs pajak.go.id, PPh pasal 23 ini adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Biasanya PPh pasal 23 ini ada di transaksi antar dua pihak, yaitu contohnya yang pertama, pihak yang berlaku sebagai penjual atau pemberi jasa atau penerima penghasilan akan dikenakan PPh pasal 23. Dan yang kedua, pihak yang berlaku sebagai pembeli atau penerima jasa atau pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan ke kantor pajak. Kemudian saya akan memberikan contoh yaitu tentang PPh pasal 23 atas jasa. Di sini ada 3 contoh soal, yaitu PT Alam Senjata yang baru berdiri meminta jasa dari CV Perumansa untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan 11 juta rupiah, sudah termasuk PPN 1 juta. Kemudian yang kedua, CV Indah Permai membayarkan jasa klinik servis kepada PT Magna Jaya sebesar 15 juta. Kemudian yang ketiga yaitu CV Jaya Berjaya mengikat kontrak dengan PT Pusaka yang merupakan perusahaan catering makanan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan perusahaan tersebut selama 1 tahun dengan nilai kontrak sebesar 100 juta rupiah. Dan dari 3 soal di atas, maka inilah perhitungannya. Oh ya, sebelum masuk ke perhitungan, untuk dikenakan berapa persen pengenaannya, pemotongan PPh pasal 23-nya dikenakan sebesar 2% dan dari jumlah bruto dan tidak termasuk oleh PPN. Baik, untuk jawabannya yaitu untuk yang pertama, PPh pasal 23 yang dipungut oleh PT Alam Senjana yaitu 2% dikalikan 10 juta, yaitu Rp200.000. Kemudian PPh dari pasal 23 yang dipungut oleh CV Indah Permai yaitu sebesar Rp300.000. Kemudian jika PT Magna Jaya belum memiliki PWP, maka CV Indah Permai harus membayarkan 4% dari 15 juta yaitu Rp600.000. Kemudian untuk PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 2% dikalikan 100 juta yaitu Rp1.500.000. Baik, kemudian contoh selanjutnya yaitu mengenai PPh pasal 23 atas modal. Penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Contoh soal yaitu pertama, PT Sabana membayarkan dividen kepada CV Purna sebesar Rp200.000. Kemudian PT Pura Majestic membayarkan bunga atas pinjamannya ke PT Inasa sebesar Rp80 juta. Kemudian yang ketiga, CV Salero Bunda membayarkan royalti kepada Nyonya Lina atas pemakaian merek ayam goreng Bok Lina sebesar Rp30 juta. Dan dari ketiga soal di atas, maka inilah jawabannya. Itu yang pertama yaitu 15% dikalikan 200 juta yaitu sebesar 30 juta. Kemudian 15% dikalikan 80 juta sebesar 12 juta dan lain sebagainya bisa dilihat dari PPT yang telah saya tampilkan. Dan untuk jika tidak memiliki NPWP maka akan dikalikan 2 yaitu contoh di sini menjadi sebesar 30% pajak. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu PPh pasal 23 atas hadiah. Hadiah ini sehubungan dengan kegiatan atau penghargaan oleh wajib badan termasuk BOT akan dikenakan potongan sebesar 15% dari jumlah bruto.
Dan ini contoh soalnya, yaitu CV Panama mendapatkan sebuah mobil senilai 200 juta sebagai distributor terbaik dari PT Atta Raharja. Hitunglah PPN pasal 23 yang harus dipotong. Kemudian jawabannya yaitu PPN-nya sebesar 15% dikalikan 200 juta yaitu 30 juta. Maka PT Atta Jaya akan menerima potongan sebesar 30% dari pajak. Kemudian yaitu materi kedua yaitu perhitungan PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Di sini ada syarat-syaratnya, yaitu ada dua syarat, yaitu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, kemudian ada seorang individu yang bertempat tinggal di Indonesia, dan individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan semua badan usaha melakukan transaksi pembayaran kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Dan aturan ini berdasarkan PMK RJ nomor 9 PMK 03 2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh pasal 26 wajib e-filing sejak 1 April 2018. Kemudian di sini ada contohnya. Contoh untuk pemotongan PPh pasal 26 yaitu yang pertama, soalnya adalah Alan adalah karyawan asing pada perusahaan PT Tira Konsul. Alan bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Alan juga sudah beristri dan memiliki seorang anak dalam bulan April 2018. Alan memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar sebulan dengan kurs yang berlaku sekarang yaitu 13.500 per 1 dolarnya. Kemudian PPh pasal 26-nya adalah 5.000 dikalikan 13.500 adalah sebesar 67.500. Dan penerapan tarif pajaknya yaitu 20% dikalikan 57.500 adalah 13.500. Jadi PPh yang dibayarkan oleh Alan pada bulan April 2018 adalah 11.500. Baik, sekian materi yang telah saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.